Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Pak Sastrawidaya dan pengurus masjid yang lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan melaksanakan majelis taklim. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, menghembuskan nafas terakhir kita sebagai umat beliau, sehingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian rutin kita terkait dengan tafsir. Kita menggunakan referensi utama tafsir Ibnu Katsir, tapi bukan referensi satu-satunya. Buku yang saya bawa ini tafsir Ibnu Katsir, tetapi ya ini hanya sebagai panduan saja. Kita juga mengutip dari sumber-sumber lain, nanti kita menjelaskannya. Kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ayat 1 itu al-huruful muqatta'ah di awal surah, yaitu alif lam mim, yang tafsirnya yang kuatnya para ulama tidak menafsirkannya, tapi mengambil hikmahnya saja. Lalu ayat 2 sampai ayat 5 itu berbicara tentang sifat orang-orang bertakwa. Jadi orang beriman itu seperti apa sih? Nah, sehingga dia nanti bisa mendapatkan gelar orang bertakwa. Nah, itu Allah jelaskan dengan sangat detail pada ayat 2 sampai ayat 5. Ini ya sebenarnya termasuk di dalamnya apa yang disebut para ulama dengan targhib. Targhib itu dorongan. Dorongan kenapa dijelaskan tentang karakter sifat orang bertakwa itu di awal? Itu sebagai dorongan agar orang-orang beriman itu mau menjadi sebagaimana yang Allah jelaskan itu pada ayat 2 sampai 5. Nah, di ayat ke-6 dan ayat ke-7 yang akan kita bahas pada malam ini, Allah membicarakan tentang orang kafir. Jadi membicarakan orang beriman dan bertakwa, lalu membicarakan orang kafir. Nanti setelah ini akan membicarakan orang munafik. Orang munafik. Nah, menariknya kata para ulama, kalau bicara tentang orang bertakwa, Allah itu menjelaskannya dengan 4 ayat. Bicara tentang orang kafir itu hanya 2 ayat saja. Nah, nanti ketika berbicara tentang orang munafik, Allah membicarakan orang munafik itu dengan 13 ayat. Dengan 13 ayat. Kenapa orang munafik itu dibicarakan sampai 13 ayat? Di antaranya adalah orang munafik ini adalah orang-orang yang paling berbahaya dalam kehidupan orang beriman. Karena kalau orang kafir itu jelas dia musuhnya orang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, dia memperlihatkan dirinya sebagai teman, tapi sebenarnya dia merusak di dalam barisan. Sehingga karakternya Allah kuliti karakternya, sehingga nanti
orang munafik itu tidak lagi bisa menyembunyikan dirinya di hadapan orang beriman. Karena orang beriman sudah bisa langsung tahu, karena saking detailnya Allah menjelaskan tentang orang munafik. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ada satu surat yang surat itu namanya pun surah Al-Munafiqun, yaitu surat orang-orang munafik. Sehingga ya ini diantara hikmahnya. Nah, di ayat ke-6 ke-7 Allah berbicara tentang orang kafir. Dan di ayat ke-6 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, sama saja apakah engkau berikan peringatan ataukah tidak engkau beri peringatan, mereka tetap akan tidak beriman. Jadi Allah menegaskan kepada Rasulullah bahwa orang kafir itu mau diberi peringatan ataukah tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nah, siapakah orang kafir ini? Kafir itu siapa sih? Yang di Indonesia tidak boleh disebut kafir. Disebutnya apa? Non-Muslim. Non-Muslim. Halus. Jadi tidak boleh disebut kafir. Menurut sebagian, kita tetap pakai bahasa Al-Quran, kamu yang berubah ya kafir. Ya, cuma seperti yang pernah kita jelaskan dalam tafsir kuliah Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, ya, memang juga tidak disyariatkan kalau ketemu orang kafir manggilnya dengan kafir, kafir. Itu tidak sesuai ada. Kuliah Al-Kafir itu ada konteksnya. Kenapa Rasulullah diminta Allah memanggil orang kafir dengan kalimat ayyuhal kafirun, hai orang kafir? Itu ada konteksnya, ada alasannya. Tanpa alasan yang benar maka tidak boleh dengan dengan kasar memanggil mereka dengan panggilan itu. Sehingga sebenarnya konteksnya itu harus dipahami. Nah, siapakah orang kafir itu? Kafir itu secara bahasa lughatan, dalam bahasa Arab itu kafir itu adalah satu syai' wa taghtiyatuh. Satu syai' wa taghtiyatuh. Kafir itu adalah menutup sesuatu dan menyembunyikannya. Jadi menutup sesuatu itulah yang disebut dengan kafir secara bahasa. Satu syai'. Adapun setelah syariat, siapakah orang kafir? Orang kafir itu adalah hum alladzina adamu iman billah wal yaumil akhir ila akhir. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud orang kafir. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir dan lain-lain, saat itu mereka disebut kafir. Mereka tidak beriman itu bisa jadi bentuknya takdzib. Takdzib itu mereka mendustakan. Mereka yakin betul ya, yang dimaksud Tuhan itu bukan Allah. Itu takdzib namanya. Mereka mendustakan bahwa Tuhan kita itu Allah. Sehingga mereka meyakini Tuhan lain, itulah kafir. Dengan takdzib. Ada bukan dengan takdzib, tapi dengan istikbar wa i'radun. Dia kafirnya karena sombong dan menolak perintah Allah. Dia yakin bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tapi dia sombong dan menolak itu. Contohnya iblis. Dia tetap disebut kafir karena dia istikbar wa i'radun. Dia sebenarnya tahu nih, Tuhan itu satu-satunya Allah. Dan dia juga beriman bahwa Tuhan itu ya Allah. Tapi dia sombong dan menolak perintah Allah. Maka dia juga disebut kafir. Nah, itu disebut kafir. Bapak Ibu sekalian. Nah, kafir ini ada dua macam. Ya, ada macam. Yang pertama, secara mudahnya, yang saya menjelaskannya secara mudahnya, disebut dengan al-kufrul akbar. Kafir besar. Kafir besar ini ya, ia ta'allaku anil i'tiqadi.
Kafir besar itu adalah kafir yang terkait dengan keyakinan. Ya, kafir yang terkait dengan keyakinan. Dia memiliki keyakinan menolak Allah. Dia tahu Allah satu-satunya Tuhan, tapi dia menolaknya. Dia atau dia betul-betul menolak Allah sebagai Tuhan, itu kafir i'tiqadi atau kafir besar, al-kufrul akbar. Nah, kafir besar itu membuat orang keluar dari agama, ya khruju minal millah. Orang kalau dia ada kafir i'tiqadi, kafir besar, maka dia keluar dari agama ini. Konsekuensinya nanti di akhirat dia akan abadi di dalam neraka. Itu kafir yang pertama. Yang kedua ada namanya al-kufrul asghar, kufur kecil, kafir kecil. Kafir kecil ini al-kufru fil amal. Kafirnya bukan pada keyakinan, tapi kafirnya pada perbuatan. Ya, kafirnya itu bukan pada keyakinan. Keyakinannya masih beriman kepada Allah, keyakinannya beriman kepada hari akhir, tapi perbuatannya itu yang membuat dia disebut dengan kafir. Contoh yang paling banyak, ya misalnya ditanyakan, apakah orang mati bunuh diri itu kafir? Orang mati bunuh diri itu kafir atau tidak? Orang mati bunuh diri itu kafir, tapi bukan kafir besar, sehingga dia masuk golongan kafir kecil, al-kufur asghar, sehingga dia tetap berada dalam agama ini, tidak keluar dari Islam. Makanya orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan dalam Islam, Dia memang disebut kafir. Dalam hadis juga disebut kafir. Dalam Al-Quran itu perbuatan orang kafir. Allah mengatakan, la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Allah katakan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, ketika dia bunuh diri karena putus asa, ya dia kafir. Dia melakukan perbuatan orang kafir, tapi tidak membuat dia keluar dari agama, karena kafir ini adalah al-kufrul asghar, kafir kecil. Nah, itulah bedanya antara kafir besar dan kafir kecil. Kalau kafir besar itu terkait keyakinan, kalau kafir kecil itu terkait perbuatan. Dia masih beriman, tapi perbuatannya yang membuat dia disebut kafir. Bedanya, kalau kafir besar keluar dari agama, kalau kafir kecil masih berada di dalam agama. Dia Islam tapi melakukan perbuatan tadi yang dicap kafir, maka dia tetap berada dalam agama ini, tetap Islam dia, tapi dia melakukan hal yang perbuatan kafir, kekufuran. Misalnya kufur nikmat, ya juga misalnya kufur nikmat. Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la in kafartum, kalau kamu kafir, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bedanya lagi kalau orang kafir yang besar tadi, kalau dia di akhirat nanti dia abadi dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan kafir kecil ini, dia masuk neraka tapi tidak abadi, tetap akan dimasukkan ke dalam surga karena ada keimanan, ada i'tiqadinya. Ya, sebenarnya seperti yang pernah kita bahas ketika bahas tentang surga dan neraka beberapa setahun yang lalu. Jadi mereka tetap kalau mau masuk neraka tetap akan masuk ke dalam surga karena ada keimanan di dalam diri. Itulah bedanya antara kafir besar dan kafir kecil. Sehingga ini harus clear, harus jelas juga, karena kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu kafir. Dalam istilah syariatnya namanya takfir. Takfir itu tidak boleh sembarangan. Apalagi takfir mengkafirkan orang pada kafir besar itu tidak boleh sembarangan. Orang yang tidak sholat itu tidak boleh mudah-mudah dikafirkan. Ya kafir kecil ya. Tapi kalau kemudian dikatakan keluar dari agama, nah itu tidak boleh sembarangan.
Tidak boleh sembarangan. Ya, sampai orang itu dengan lisannya sendiri mengatakan dia kafir, baru kita bisa mengatakan dia kafir. Tapi kalau dia masih tidak mengucapkan bahwa dirinya kafir, maka kita harus menjaga diri dari mengatakan dia kafir. Nah, umat Islam ini ribut salah satunya gara-gara mudah mengatakan orang lain kafir, kafir yang berat. Sehingga kemudian kalau istilah isbah itu alangkah mudahnya ya, orang mengatakan orang lain kafir. Kalau dulu orang baca tahlil itu masuk Islam, sekarang orang tahlilan kafir. Itu istilahnya isbah. Sehingga yang begini itu terasa mudah-mudah sekali mengkafirkan orang. Ya. Maka kita harus hati-hati takbir. Dan Allah mengatakan innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, engkau beri peringatan tidak engkau beri peringatan, mereka juga tetap tidak beriman. Kata para ulama, ayat ini sebenarnya tasliyah. Ayat ini sebenarnya cara Allah menghibur Rasul. Cara Allah menghibur Rasul. Kenapa? Apa maksudnya? Kalau Allah menghibur Rasul dengan ayat ini? Karena Rasulullah itu ketika dakwahnya ditolak, orang tidak dapat hidayah, dia bersedih, betul-betul bersedih. Ketika orang-orang kafir Quraisy menolak, tokoh-tokohnya tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam, Rasulullah itu bersedih. Nah, untuk menghibur Rasulullah, Allah sampaikan bahwa orang kafir itu sebenarnya kamu kasih peringatan atau tidak, tetap tidak akan beriman mereka. Ya, tapi Bapak sekalian, ya, penjelasannya siapa mereka yang dijelaskan atau tidak dijelaskan, ya, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu tetap akan kafir, siapakah mereka? Nanti di ayat berikutnya. Artinya tidak semua orang kafir. Bahwa orang kafir juga ada yang ketika dijelaskan dia menerima, akhirnya dia masuk Islam, ada. Nah, orang kafir yang seperti apa itu di ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya. Tapi intinya Allah ingin menghibur Rasul bahwa orang tidak menerima itu ya orang kafir itu begitu. Dijelaskan kau beri peringatan atau tidak, ya mereka tidak akan beriman. Sehingga jangan begitu bersedih gitu. Maka Allah menurunkan banyak ayat, misalnya Allah mengatakan, fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Jadi Allah katakan ya kepada Rasulullah, Allah berfirman kepada Rasulullah, fa inna ma 'alaikal balagh, wahai Muhammad, tugasmu cuma menyampaikan. Tugasmu cuma menyampaikan. Jadi tidak usah larut dalam kesedihan, tugasmu menyampaikan. Lalu Allah mengatakan, wa 'alaina al-hisab, dan tugas kami nanti yang akan menghisab, menghitung orang-orang ini. Tugasmu cuma menyampaikan aja. Para dai yang begitu, para dai, ustaz-ustaz yang sudah berdakwah, sebenarnya bukan para dai saja, para ayah, para ibu, tugas kita itu al-balagh, menyampaikan. Kita punya anak kita dinasihati juga, belum tentu mau mendengar nasihat kita. Cuma tugas kita menasihati. Tugas kita menasihati. Kita seperti apapun menasihatinya, belum tentu anak-anak kita mau menerima, tapi tugas kita menasihati. Yang salah itu kalau kita berhenti menasihati. Salahnya itu. Salahnya para dai, dia berhenti berdakwah. Maka Nabi Yunus dihukum karena dia berlari dari kaumnya. Berhenti itu yang salah. Para ayah, para ibu berhenti nasihati anak itu yang salah. Sehingga kemudian mencuekkan anaknya, sudahlah, serahlah. Aku tidak akan ngomong lagi ini dia. Aja kesalahan. Meskipun sebenarnya jangan ngomong terus. Kesalahan ibu-ibu tahu. Oh, gak kesalahan ibu. Takut bapak tahu. Ibu kesalahan ibu-ibu itu terlalu banyak ngomong. Tapi kalau dapat itu bukan ibu-ibu. Memang kalau ibu-ibu banyak ngomong. Kalau ibu-ibu banyak ngomong. Cuma akhirnya anaknya hafal dengan omongannya. Dia hafal, pagi pasti mak ngomong ini. Hafalnya, hati-hati. Ini
ini. Oh iya, biar dia tahu. Jadi akhirnya karena sering ngomong, anak itu sudah tidak lagi. Ditambah pula ngomongnya ditambah marah. Jadi hafalnya, mah ini ngomong pas udah marah. Nah, ini yang sering terjadi. Tapi memang tugas kita yang menyampaikan. Ya, mungkin tinggal agar bijaksana, ritmenya itu dijaga. Apalagi sama para ayah. Para ayah itu jangan secerewet ibu-ibu. Pening anaknya manfaat cerewet, ibunya lewet. Di ritmenya ditahan sama para ayah. Kalau pacak, kalau berdahem anak gerak. Pacak, dia berdahem anak gerak. Sekarang pacak lagi. Tidak ngerti lagi. Berpacak jika berdahem dia gerak. Mak ini harus sholat, tak sholat. Kita berangkat, langsung diwudu. Itu lebih bagus. Jangan sampai lagi omongan maknya tidak dengar, omongan paknya kabarnya dengar, itu sudah berbahaya untuk orang. Kalau ada kata yang didengar anak lagi di rumah itu. Memang tugas kita itu al-balagh. Tugas Rasul itu al-balagh. Maka Allah katakan betul, karena Rasulnya bersedih. Maka dikatakan tugasmu cuma menyampaikan wahai Muhammad. Fa inna ma'alikal balagh. Jadi disebutkan lagi juga dalam ayat lain, inna ma'anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya engkau itu nadir, cuma memberi peringatan saja. Tidak lebih dari itu, kau berikan peringatan. Tidak lebih dari itu. Itulah tugasnya Nabi. Sehingga dengan ayat ini Allah ingin memberikan hiburan bagi Rasulullah SAW yang begitu bersedih ketika ditolak dakwah. Nah, tidak semua orang kafir juga begitu. Orang kafir yang macam mana? Orang kafir yang telah disebutkan dalam ayat berikutnya, pada ayat ke-7. Orang kafir yang diperingatkan, tidak diperingatkan, tetap tidak akan beriman itu adalah orang yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Orang kafir yang macam mana? Orang yang kafir yang khatamallahu ala qulubihim. Orang kafir yang hati mereka sudah Allah tutup. Hati mereka itu Allah tutup. Apalagi wa ala sam'ihim. Allah tutup juga telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan mata mereka ada penutupnya. Walahum adzabun azim. Dan mereka, bagi mereka itu ada azab yang besar. Ada azab yang besar. Nah, khatam Allah ya ala qulubihim itu ya, Allah menutup hati mereka. Hati mereka itu. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah kita bahas bahwa raja dari anggota tubuh itu hati. Raja dari anggota tubuh itu hati. Sehingga Allah memulai kalimat ini dengan menutup hatinya. Allah menutup hatinya. Itu yang membuat mereka itu diperingatkan dan diperingatkan sampai karena hati itu tertutup. Karena hati sudah tertutup. Tetapi tetap saja Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu tetap ada sebab dan akibatnya. Dulu kita sudah pernah belajar tentang sebab akibat. Dunia ini Allah ciptakan adanya sebab dan akibat. Tetapi di balik itu ada musabbibul asbab, ada yang menyebabkan sebab. Orang bekerja dapat rezeki. Dapat rezeki, bekerja itu sebab dapat rezeki. Jadi bekerja itu sebab dapat rezeki. Dan itu Allah tentukan memang. Allah sudah membuat dunia itu didesain begitu. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Meskipun tanpa sebab, Allah juga mampu menghadirkan segala sesuatu. Allah berposisi bukan sebagai sebab, tetapi sebagai pembuat sebab, pencipta sebab, atau disebut dengan musabbibul asbab. Masih ingat Bapak Ibu, dulu kita pernah membahas tentang seorang anak yang datang ke warung tetangga sebelah pengen permen. Kata ayah anak ini kepada tetangganya yang punya warung,
kalau anak saya datang ke sini minta permen, suruh dia berhitung 1 sampai 10, baru kasih permen. Nah, anak ini datang ke warung tetangga hari itu. Dia mengatakan dia pengen permen. Kata tetangganya ini, pemilik warung, ya, boleh. Coba hitung 1 sampai 10. Dengan semangat anaknya udah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai itu, dikasih permen. Balik dia senang. Besok pagi dia datang lagi ke warung itu. Langsung hitung di depan pemilik warung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata pemilik warung, kau ngapain? 1, 2, 3, kau ngapain? Kata anaknya, paman, kemarin aku ngitung dapat permen. Kata pemilik warung ini, nah kau udah paham. Aku kasih kau permen karena itu, karena ada yang merintahkan. Ada musabbibul asbab, bukan menghitung itu yang menjadi. Itu memang sebabnya, tetapi ada yang menciptakan sebab itu. Nah, itu disebut dengan musabbibul asbab. Rezeki itu juga begitu. Rezeki itu ada sebabnya, tetapi di balik sebab ada yang menciptakan sebab. Nah, karena Allah menciptakan dunia ini, ya, dengan sebab-sebab tadi, maka orang kafir yang diperingatkan dan tidak diperingatkan sama saja tidak akan beriman itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Hati mereka ditutup. Nah, hati mereka ditutup kenapa? Juga ada sebabnya. Allah ciptakan sebabnya. Maka misalnya, jangankan orang kafir, orang beriman pun Rasul bersabda begini, innal abda idza adnaba dzanban. Seorang hamba itu, kata Rasul, kalau dia melakukan dosa, nukita bil qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba itu kalau dia melakukan dosa, kita ini Pak, Bapak Ibu sekalian, kita ini, kata Rasulullah, kalau melakukan dosa maka akan dibuat di hatinya itu satu titik hitam, satu noda hitam di hati. Kan kita punya hati. Nah, setiap melakukan dosa ada titik hitam. Betul, dosa ada titik hitam, begitu terus sampai hati ini tertutup. Dia tidak pernah bertobat, sholat tidak, berdosa terus, hati tertutup. Itu sebabnya. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan dengan tegas, kalla bal rana ala qulubihim. Makanu ya'malu. Kalla, tidak sekali-sekali, tetapi di hati mereka ada ron itu apa? Ron itu noda. Di dalam hati mereka ada noda atas apa yang mereka telah lakukan. Nah, orang kafir juga begitu, orang beriman juga begitu. Kalau dia lakukan dosa, ya, orang kafir dengan kekafirannya itulah yang akan menutup hatinya. Kekafiran itu yang akan menutup hatinya. Dosa-dosa yang dilakukan itu akan menutup hatinya. Nah, itu sebabnya kenapa hati mereka ditutup. Karena ada sebabnya. Perbuatan mereka sendiri, yang perbuatan itu yang akhirnya akan membuat hati mereka tertutup. Kenapa Allah sebutkan yang pertama dalam ayat ini adalah hati yang ditutup, baru kemudian berbicara pendengaran, baru nanti penglihatan? Karena ujungnya yang tertutup hati, puncaknya itu yang tertutup hati. Tetapi pada hakikatnya, kata Imam Al-Ghazali, hati itu punya jendela-jendela. Jendela itu hati itu apa? Jendela hati itu pendengaran dan penglihatan. Dengan jendela hati. Habib Ali Al-Jufri memberikan sebuah kiasan
yang sangat menarik terkait membersihkan hati ini. Yang beliau mengatakan hati itu jendelanya penglihatan dan pendengaran. Coba dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita punya rumah kita di pinggir jalan, jalannya berdebu. Kita sapu rumah kita di pagi hari, tapi jendelanya kita buka. Maka di sore hari nanti akan kotor lagi, kita harus sapu lagi karena jendelanya kita buka. Caranya bagaimana agar rumah ini tidak berdebu lagi? Jangan cuma nyapu, tapi ditutup jendelanya. Itulah perumpamaan antara hati dengan pendengaran dan penglihatan. Karena hati itu tidak langsung kotor, dia kotor ada sebab. Jadi hati itu ditutup sama Allah karena dia kotor. Nah, kotornya ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya sama dan basar itu. As-sama wal basar itu. Pendengaran dan penglihatan itu sebabnya. Mendengar sesuatu yang diharamkan, melihat sesuatu yang diharamkan, itu yang membuat hati kotor. Dan itu juga yang akan terkait dengan pikiran. Maka ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itulah hukumannya. Artinya ditutupnya hati orang kafir itu bukan tidak ada sebab, tetap ada sebab. Dengan keadilan Allah ciptakan sebab. Maka orang kafir tertentu yang serius mau belajar, serius mau mencari kebenaran, akan ketemu dengan kebenaran. Kalau dia serius, maka banyak orang cerdas akhirnya masuk Islam. Yang paling terkenal sekarang lagi viral itu kan misalnya Ustaz Felix Xiao, sangat cerdas orangnya. Dia mencari, memang betul mencari, dapat. Siapa lagi yang Cina itu? Dodi Tan. Sekarang lagi senang debat itu. Jadi mencari, dapat, masuk akhirnya dengan alasan-alasan, dengan keilmuannya. Memang bedanya kalau orang murtad itu alasannya biasanya apa alasannya biasanya? Ada yang murtad alasannya habis umroh, pas umroh dia melihat ada Yesus di ujung Ka'bah. Murtad. Atau alasan-alasan lain. Kalau yang mu'alaf itu biasanya alasannya keilmuan, dia mencari, dapat. Jadi orang-orang itu kalau dia memang terbuka, dia kafir sekalipun, ya tidak semuanya ditutup hatinya. Tapi yang jujur mau mencari, mau belajar, itu bisa dapat. Itulah keadilan Allah. Inilah disebut dengan khatamallahu ala qulubihim. Nah, di akhir ayat, di ujung ayat, Allah menutupnya dengan ancaman sekaligus kabar. Yang ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang beriman yang sudah dijelaskan sebelumnya ciri-cirinya. Ada peringatan, kalau sudah begini nih, kafir diberi peringatan, tidak diperingatan sama saja, hati mereka sudah tertutup. Nah, Allah tutup dengan kalimat walahum adzabun azim. Dan bagi mereka itu ada azab yang besar. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, yang ujung ini, Allah tidak pakai kalimat ini tidak pakai alif lam ta'rif, tidak makrifah. Jadi kan Allah bisa mengucapkan walahumul adzabul azim pakai alif lam ta'rif, tapi Allah nggak pakai alif lam ta'rif. Kata para ulama, Allah mengatakan walahum adzabul azim itu pakai nakirah bukan makrifah. Nakirah itu Allah pakai untuk menggambarkan betapa ngerinya azab ini. Jadi kengeriannya itu tidak terbatas. Nakirah itu artinya tidak diketahui,
Kalau pakai alif lam tadi itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu diketahui. Nah, Allah tidak pakai alif lam tadi, sehingga azabnya itu bukan azab yang dikenal, tapi azab yang memang mengerikan, yang tidak terbayang azabul azimnya ini. Jadi ini sebagai bentuk ancaman kepada orang-orang kafir, sekaligus peringatan kepada orang beriman. Karena orang beriman itu tidak punya jaminan akan beriman sampai mati. Ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi orang beriman. Karena orang beriman itu tidak ada jaminan dia akan beriman sampai mati. Nah, maka disebutkan juga Ibnu Katsir di sini mengatakan, ya, di dalam mengutip Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir menyebut sebuah hadis yang selalu, ya, hadis tentang doanya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh istrinya, Rasul itu di rumahnya, salah satu doa yang paling sering Rasul baca adalah doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itulah doa, salah satu doa yang paling sering Rasul baca. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Kami bisa bayangkan Rasul baca ini. Siapa yang lebih butuh untuk baca ini? Rasul apa kita? Kita betul-betul baca doa ini. Jangan terlalu pede bahwa iman ini akan kita miliki sampai mati. Enggak, belum tentu. Maka hargai nikmat iman ini, nikmati nikmat iman ini, dan selalu sadar bahwa tidak ada nikmat terbesar dalam hidup kita ini kecuali nikmat iman ini. Nggak ada nikmat terbesar kecuali nikmat iman ini. Nggak ada. Maka nikmat iman inilah nikmat terbesar. Kalau dulu kita pernah bahas, ya, nikmat iman ini termasuk dalam nikmat akhirat. Imam Al-Ghazali membagi nikmat itu menjadi dua. Satu nikmat dunia, dua nikmat akhirat. Iman itu termasuk nikmat akhirat. Iman itu termasuk nikmat akhirat. Dan nikmat akhirat itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Menjadi remeh semua dunia ketika nikmat akhirat ini sudah kita punya sebenarnya. Menjadi remeh semua dunia. Sehingga nikmat akhirat inilah yang paling besar yang kita punya. Maka iman itu sebaik-baik nikmat dan setinggi-tinggi nikmat. Maka kalau kita dipertaruhkan, misalnya keluar dari Islam, ya, lalu diberikan jabatan tertentu, atau keluar dari Islam diberikan harta dengan jumlah tertentu, kita mau atau tidak? Mungkin kita akan ragu. Kalau yang imannya belum kuat. Tapi yang imannya sudah kuat, betapa remehnya tawarannya sudah. Ya, betapa remehnya tawaran. Jangankan tawaran untuk tidak beriman. Ya. Kemarin waktu di kajian majelis Quran itu, saya memberikan perumpamaan, misalnya kalau ada orang datang, ya, kepada kita, ada yang datang ke Ustaz Budi lah, yang ke saya. Ada yang ke Ustaz Budi, datang menemui Ustaz Budi dari 9 naga. Dari 9 naga datang ke Ustaz Budi, lalu mengatakan Ustaz Budi, ini duit 10 miliar, besok pagi harus sholat subuh. Sekali besok sholat subuh, nah 10 miliar. Tidak boleh diganti itu sholat, tidak boleh kodok, pokoknya dosa sholat. Sekali baik, zuhur silakan sholat. Nah 10 miliar. Jangan salah, amin. Laju. Kalau sama tidak nyampe. Dia harga satu sholat saja bagi orang beriman itu tidak akan bisa ditukar bahkan dengan seluruh dunia di sini. Bagi orang beriman, harga sholat bukan harga iman saja, apalagi harga iman, harga satu sholat bagi orang beriman itu tidak bisa ditukar dengan seluruh dunia di sini. Apalagi cuma 10 miliar. Cuma mungkin goyang, token habis, beras kati, bisa goyang. Dan imannya tidak kuat pula. Cuma menelan sekelas Ustaz Budi.
Nah, itulah berharganya iman. Berharganya iman yang kita punya ini. Ya, tidak ada nikmat lain, nikmat terbesar. Maka kita minta kepada Allah tetap dalam keimanan ini sampai kita wafat. Baik, itulah Bapak sekalian. Ya, 2 ayat berbicara tentang orang kafir. Ya, seterusnya sampai 13 ayat berikutnya kita akan bicara tentang orang munafik. Masih ada waktu untuk kita diskusi. Maka sebelumnya kita sempat diskusi, silakan jika ada yang mau diskusikan. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang masalah iman. Jadi kadang-kadang kita sendiri bukan orang lain. Iman ini kadang naik, dari puncak hujan naik, tapi tiba-tiba redup. Jadi dalam konteks ini kami mau menanyakan bagaimana kami bisa mengatasi permasalahan ini. Jadi sama yang dicontohkan oleh Pak Ustaz tadi, yang subuh kalau sekian media kami juga tentu ada rasa tadi goyang. Jadi untuk mengantisipasi iman tetap level paling tidak kena dan keturunannya, jadi berikan kami suatu jawaban ataupun saran yang bisa kami pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita semua. Kalau Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa imannya Abu Bakar itu sama dengan iman kita. Beda kata yang naik, kata yang turun. Stabil, namanya iman itu stabil. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, juga disepakati bahwa yazidu bitta'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan dia akan berkurang dengan maksiat kepada Allah. Jadi karakternya sudah begitu. Maka ketika iman turun, itu sudah pasti ada maksiat. Semudah itu mendeteksinya. Ayo mendekati maksiat. Belum ketemu kan? Ada maksiat yang halus, ada maksiat yang halus ya, tapi besar maksiat. Bisa jadi. Jadi itulah kaidahnya kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tinggal dilihat, ya, ketaatan akan menaikkan, kemudian maksiat itu akan menurunkan. Tapi saya selalu mengatakan kepada sekalian, orang yang masih merasakan naik turunnya iman berbahagia. Banyak orang tidak lagi merasakan iman itu naik atau tidak tahu ya, rasa naik dan naik. Turun juga tidak tahu lagi. Karena saking sudah di lantai dasar. Kalau lift itu dia di lantai dasar. Yang macet turun lagi. Yang masuk itulah. Ada yang begitu. Nah kita bagaimana menjaganya? Menjaganya itu begini. Kita boleh iman kita turun. Ini prinsipnya begini. Boleh iman kita turun. Seturun apapun iman kita, kita tidak boleh melanggar larangan Allah dan tidak boleh meninggalkan perintah. Harus punya standar. Jadi ketika iman turun, standar kita tidak hilang. Apa itu? Kita jangan tinggalkan kewajiban. Jangan tinggalkan kewajiban. Jangan dengan alasan iman turun kita tinggalkan kewajiban.
Kan ini yang sering terjadi, setan membisik-bisikkan untuk apa? Batu semaya. Tonggak-tonggak tengah-tonggak baik. Akhirnya karena dengan alasan iman turun, kita kemudian tinggalkan kewajiban. Nah itu problem. Maka jangan tinggalkan kewajiban meskipun iman sedang turun. Jangan sengaja melanggar larangan meskipun iman sedang turun. Itu menjadi standar kita, saudara. Itu yang bisa menjadi standar. Lalu kemudian setelah itu naikkan levelnya. Ini untuk para ustadz, levelnya harus naik. Nggak boleh cuma itu. Kita yang sudah berdakwah dan sebagainya itu levelnya harus naik. Levelnya apa? Punyalah standar sunnah-sunnah yang diwajibkan untuk diri kita sendiri. Standar sunnah yang diwajibkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita sudah gak bicara kewajiban lagi. Karena kalau orang para ustadz, ya, pengurus masjid masih berbicara meninggalkan sholat, itu problem berat. Kalau masih begitu saja. Sebenarnya itulah yang dia omongin. Dia sudah punya level lebih lagi. Dia sudah melakukan yang sunnah yang dia wajibkan untuknya. Contohnya apa? Dia wajibkan pada dirinya baca Quran setiap hari. Sehingga sepuluh apapun imannya dia tetap baca Quran. Dia wajibkan dirinya untuk zikir pagi dan sore. Sehingga seturun apapun imannya dia tidak boleh tinggal pagi sore. Jadi level orang biasa itu kalau dia lagi turun imannya dia tidak tinggalkan kewajiban. Tapi level orang-orang yang sudah jadi pengurus masjid, jadi ustadz, seturun apapun imannya dia tidak boleh meninggalkan sunnah yang dia wajibkan pada diri. Kalau dia bisa jaga itu, insya Allah aman. Tapi kalau tidak punya standar, itu yang benar. Tidak punya standar. Aman lagi turun, dan semuanya dia. Oh, aman lagi naik, macet terus. Kan dia nggak punya standar, maka punyalah standar. Standar itu levelnya minimal gitu. Banyak tambah apa sih? Baik, saya kira itu. Ya, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.